Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus datanglah, lawatlah setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Diberkati yang susah, ada penghiburan. Yang buntu jalannya ada jalan keluar, yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat ada kelepasan, yang terbelenggu ada kebebasan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ada Ibu Evi, ada Ibu Yusfin, ada Kakak Hakmi, ya Ibu Rine, selamat bergabung. Kakak Bella, ya Ibu Esther, shalom. Dan semuanya selamat bergabung. Ya Ibu Linda, selamat bergabung. Ibu Aida, shalom Ibu Aida. Ya semuanya, Ibu Yuspin, Ibu Rina, Kakak Pak Tober, apa kabar ya semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan puji-pujian kita. Apapun keadaan kita, Bapak Ibu, jangan setuju dengan keadaanmu ya. Tetapi kita mau bangkit, kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan karena Tuhan kita lebih besar daripada semua masalah kita. Karena puji-pujian kita lah, sorak-sorai kita lah yang akan mendahului kemenangan kita, yang akan mendahului mukjizat-mukjizat kita. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita naikkan pujian ini. Ku kan terbang apapun masalah yang kita alami. Kita akan terbang mengatasi semua masalah-masalah itu. Mari ku kan terbang. Sama-sama firman Tuhan bagi kakiku, janjimu ramai jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu di kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Ku menopang bentar ya, saya perbaiki dulu ya sebentar, nge-like ya. Shalom, shalom. Sekarang masih putus-putus kah? Halo semuanya. Masih putus-putus. Bu Esther, ya. Oh, kalau gitu sebentar saya harus pindah posisi ya. Saya harus pindah posisi. Sebentar ya. Mohon maaf, sebentar, sebentar.
Mohon maaf Bapak Ibu semua. Shalom, shalom. Apakah sekarang masih jeda, Bu? sebentar. Apakah sekarang sudah oke internetnya? Sudah. Shalom. Sudah Nah, bagus. puji Tuhan ya akhirnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kesetiaannya menunggu. Oke, saya harus pindah posisi, pindah ruangan karena memang internetnya tergantung hujan ya Bapak Ibu. Oke, tidak mengurangi sukacita kita ya. Sebentar, 1 menit. Nah, kan lebih jelas. Nah, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesetiaannya menunggu. Ya, mari kita kembali kita naikkan pujian kita ya. Apapun keadaan kita, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Sebentar. Oke. Kita kembali menaikkan pujian ini. Ku kan terbang mengatasi semua masalah-masalah kita. Kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Mari kita naikkan kembali pujian. Firman Tuhan yang bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Kita terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, aman dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Anu teguh menopang, aman Tuhan. Kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, aman dalam Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, jangan-Mu di rancangan-Ku,
Firman-Mu sungguh telah membebaskanku dalam lebih tinggi berjalan bersama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Sebab Engkaulah sumber daripada pertolongan kami. Kami hendak memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berterbang tinggi di awan bersama-Mu mulia. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Hallelujah. Let all the glory be to God in the highest. We give thanks to You, Lord. We give praise to You, Lord. You are amazing, God. Hallelujah. Glory, glory be to God in the highest. Wah, shalom. Saya rasa semuanya sudah berkeringat ya memuji Tuhan. Adakah yang berkeringat seperti saya memuji Tuhan? Ya, puji Tuhan ya, dari yang kedinginan sampai kepanasan saya. Kayaknya cuma saya deh ya yang dari kedinginan sampai kepanasan. Oke, nggak apa-apa. Ya, shalom semuanya. Mohon maaf tadi ya, tadi karena ada gangguan internet. Saya harus jeda sebentar dan saya harus pindah posisi. Tetapi ini tidak mengurangi semangat kita, bukan untuk datang kepada Tuhan, untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang Kau masih berikan kepada setiap kami saat ini untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus kiranya Engkau yang ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Engkau yang menaruh setiap kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus kiranya Engkau yang membukakan setiap mata hati kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Segala kuasa-kuasa jahat yang hendak menghalangi, yang hendak mencuri benih firman-Mu saat ini kami hancurkan, kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, pagi hari ini kembali kita mau tetap melanjutkan topik besar kita ya, mengenai takut akan Tuhan. Kita mau melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang kemarin, yang diambil dari 2 Tawarik 25. Mulai dari ayat yang kelima, bukan yang kemarin kita baca ya, cuman belum selesai ya, saya mau lanjutkan sedikit. 2 Tawarik 25 mulai dari ayat yang kelima. Kita belajar mengenai raja-raja Yehuda yang takut akan Tuhan ataupun yang tidak takut akan Tuhan, dan kita mau mengambil teladan yang baik, kita mau belajar dari mereka saat ini. Ya, saya kembali bacakan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, yang
ketinggalan yang kemarin, bisa lihat di profil TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulangnya ya. Oke, saya kembali bacakan. 2 Tawarik 25 ayat kelima. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Ayat yang ke-9, lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Perhatikan Bapak Ibu, ini bangsa Yehuda hendak berperang melawan musuh. Dan karena dia merasa kekuatannya itu kecil, jadi dia itu bermaksud untuk menyewa tentara dari bangsa Israel. Namun perhatikan firman Tuhan berkata kepada Raja Amazia bahwa Tuhan tidak menyertai Israel. Ya, seringkali kita berpikir bahwa semua umat Tuhan disertai Tuhan, bukan? Tetapi kenyataannya, ya kan, sayang sekali ya, kenyataannya bukankah begitu banyak orang Kristen yang bukan hanya tidak disertai Tuhan, tetapi juga dipenuhi roh jahat, bukan? Ya kan, contohnya apa? Ya, orang Kristen masih ada yang kesurupan, masih, ya kan? Orang Kristen masih ada banyak kan yang dijajah oleh roh-roh jahat dalam bentuk sakit penyakit, masih, bukan? Ya kan, hampir setiap hari, bukan? Ya, kami mendoakan ya. Kami mendoakan orang-orang Kristen dan kami tangking keluar roh jahatnya yang bikin sakit, bukan? Nah, lah kok bisa? Ya bisa. Bukankah katanya semua orang percaya disertai Tuhan? Ya Bapak Ibu, kebenarannya ya saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai itu. Nanti di lain soal saya akan menjelaskan ya. Ada orang-orang percaya yang memang tidak disertai, ya kan, disertai roh jahat, iya. Nah, Bapak Ibu perhatikan dengan siapa engkau bergaul, berteman, dan dengan siapa engkau mau berbisnis, berpartner, ya. Kalau engkau berpartner dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan, itu namanya engkau sedang membawa dirimu sendiri ya dalam kutukan orang tersebut. Saya pernah melayani seorang ibu di sini ya. Ibu di sini suka minta didoakan mengenai bisnisnya. Dan saya mau ngasih tahu gimana gitu ya. Saya mau ngasih tahu dari awal bahwa engkau salah partner gitu. Engkau salah partner. Nah, ya puji Tuhan ibu ini ya mendengar sedikit banyak mungkin mendengar nasihat daripada saya ya, sehingga ibu ini mengganti strategi. Jadi partner yang saya bilang tanda kutip dikutuk Tuhan ini ya, partner bisnisnya itu jadi nonaktif dan dia pindahkan restorannya ke tempat lain, di mana nggak ada sangkut pautnya dengan si orang yang tanda kutip dikutuk Tuhan ini ya.
Dan puji Tuhan, saya mendengar kemarin bahwa bisnisnya diberkati Tuhan luar biasa ya. Mungkin 10 kali lipat gitu ya. Saya bersyukur sekali sama Tuhan, saya bersuka cita sekali sama Tuhan. Bukankah kita bersuka cita mendengarkan bahwa ada orang yang kita layani itu diberkati Tuhan berlipat-lipat? Senang, bukan? Senang sekali. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ya kan, bagaimana saya bisa tahu memberi nasihat seperti itu? Karena firman Tuhan yang berkata, bukan karena hikmat daripada saya. Firman Tuhan jelas-jelas kan. Di sini dikatakan, jangan engkau, coba saya bacakan lagi ya buat Bapak Ibu supaya kita sama-sama mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kalau kita ngerti jalan-jalannya Tuhan dan menghidupi jalan-jalannya Tuhan, Dia pasti akan membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, karena berkat Tuhan itu sudah Dia sediakan bagi setiap kita, ya kan? Oleh darahnya yang mahal itu Dia sudah memberikan, dikatakan sudah ya, bukan belum Bapak Ibu. Kalau saat ini engkau dan saya mungkin, kalau saat ini ya, mungkin bukan engkau dan saya, mereka di luar sana belum menikmatinya, berarti ada sesuatu yang memang harus diselaraskan. Berarti mungkin belum sepenuhnya kita menghidupi jalan-jalannya ya. Atau mungkin Anda dan saya, atau mungkin mereka itu di sana ya, masih ada di dalam proses. Oke, saya bacakan kembali ya. 2 Tawarik 25 ayat 7. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku. Karena Tuhan tidak menyertai Israel," yakni semua Bani Efraim ini. Jangan salah loh Bapak Ibu, ini Israel, ini umat pilihan Tuhan loh ya. Nah, di antara kita pun ada umat Tuhan yang tidak disertai, bahkan tanda kutip ya, dikutuk, ada ya. Dan jikalau mereka bergabung juga, ayat yang ke-8, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Luar biasa kan Tuhan ini ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 2 Tawarik 20 ayat 35. Bapak Ibu, ya tadi kan 2 Tawarik 25 ya. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 2 Tawarik 20 ayat 35. Masih ingat cerita tentang Raja Yosafat, bagaimana Raja Yosafat itu diberkati Tuhan karena dia hidup takut akan Tuhan, bukan dia menjadi penyembah Tuhan. Tetapi perhatikan, ketika dia bersekutu dengan Ahazia, yakni Raja Israel yang fasik perbuatannya, saya bacakan ya, di 2 Tawarik 20 ayat 35. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa Raja Yosafat yang diberkati Tuhan luar biasa pun, yang dikenan oleh Tuhan pun ya, digagalkan. Kenapa? Karena dia bersekutu dengan partner yang salah, alias partner yang dikutuk oleh Tuhan ya. Walaupun Ahazia itu adalah Raja Israel, bukan? Raja ya, namanya juga Raja Israel. Israel umat pilihan Tuhan, bukan? Umat yang ditebus oleh Tuhan, bukan? Iya kan? Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita juga ya berpikir bahwa kita partneran sama dia. Dia sama-sama percaya Tuhan Yesus kok. Ya kan, percaya Tuhan Yesusnya tapi hanya di mulut gitu. Tapi perbuatannya bertolak belakang dengan apa yang dikatakannya. Nah, jangan Bapak Ibu. Ada orang-orang itu yang memang dikutuk oleh Tuhan ya. Ya sekali lagi ya,
penyembahan kita itu bukan hanya di mulut, bukan saya seringkali membicarakan hal ini. Penyembah-penyembah yang Tuhan cari adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu kalau mau menilai orang, bukan, saya tidak mengajak Bapak Ibu menghakimi orang ya, maksud saya Tuhan itu, kita itu harus sensitif dengan yang Roh Kudus perlihatkan ya. Saya pernah punya partner ya, saya punya partner itu ngomongnya itu selalu Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang dibicarakan. Tetapi saya tahu dengan jelas perbuatannya itu bertolak belakang dengan pembicaraannya ya. Dan penasihat bisnisnya itu bukan Tuhan Yesus, penasihat bisnisnya itu namanya penerawang. Nah, engkau harus tahu, tetapi engkau juga harus sensitif. Ada kalanya di mana ketika engkau berpartner dengan seseorang ya, dalam bisnis misalnya, Tuhan mengizinkan engkau berpartner dengan orang itu. Kenapa? Karena seperti janji Tuhan, kelimpahan dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa akan ditransfer masuk kepadamu. Maksudnya apa sih? Kekayaan orang Gentiles, dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, kekayaan orang yang tidak mengenal Allah itu ditransfer masuk kepadamu lewat partneranmu itu ya. Ada saatnya Tuhan mengizinkan hal seperti itu, ada. Tetapi ada saatnya di mana engkau nggak boleh gitu ya. Engkau nggak boleh, karena apa? Karena orang itu dikutuk Tuhan. Nah, untuk mengetahui sampai kadar itu, sampai level itu ya, engkau harus sensitif mendengar pimpinan Tuhan. Itu nggak ada di textbook, itu nggak ada di Alkitab ya kan? Itu engkau dan saya harus sensitif mendengar pimpinan Tuhan ya. Satu kali saya juga dikasih mimpi ya, partner ini kemudian ada mengajak saya, bisnisnya menggiurkan ya, dan saya tahu setiap kali saya ikut dia itu saya nggak pernah buntung, selalu untung gitu ya. Walaupun partner ini ya yang seperti saya ngomong itu. Dan satu kali dia menawarkan satu bisnis yang sangat menggiurkan ya. Dan dia sudah memperlihatkan kepada saya ceknya. Ceknya itu bukan sembarangan cek gitu ya. Jumlah uang yang ditulis di cek itu ya. Kemudian saya diberikan mimpi sama Tuhan. Kalau saya, ya puji Tuhannya itunya, Bapak Ibu engkau itu harus benar-benar hidup di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan itu akan selalu memimpin setiap langkah kakimu. Dan saya dikasih mimpi bahwa kalau saya mengambil keputusan untuk say yes, untuk berkata iya kepada ajakan teman saya ini, maka saya akan keluar dari janji Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, berapapun uang yang ditawarkan, saya nggak mau. Saya lebih pilih janji Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan itu lebih manis. Janji Tuhan itu nggak ada embel-embelnya. Kalau mungkin saat itu saya berkata ya kepada teman saya ini, mungkin saya diberkati secara keuangan, tetapi saya tidak tahu berapa banyak saya akan kehilangan secara rohani ya. Berapa banyak saya akan kehilangan. Sama halnya seperti Esau yang menjual hak kesulungannya dengan semangkuk sop kacang merah, bukan? Sama halnya seperti bagaimana Adam menukar seluruh masa depan anak cucunya, kuasanya, berkatnya hanya dengan sebuah buah terlarang, bukan? Seharusnya dia itu bisa makan, kan dikatakan di firman Tuhan dia boleh makan semua, ya kan? Semua yang dihasilkan dari buah-buahan dari pohon di Taman Eden, kecuali buah pohon terlarang itu, bukan? Seharusnya nih dia itu, Adam itu bisa makan pohon daripada
buah dari pohon kehidupan, bukan? Apa yang terjadi kalau dia makan buah dari pohon kehidupan? Dia bukan hanya diberkati Tuhan luar biasa, tetapi dia akan mendapatkan hidup yang kekal, bukan? Cuman dia salah pilih karena dia terbujuk dan tertipu oleh si jahat. Ya, nah Bapak Ibu, saat ini pastikan Anda dan saya tidak tertipu oleh si jahat ya. Tidak tergiur dengan iming-iming orang-orang partner-partner yang calon-calon partner yang kita tahu bahwa mereka itu tidak disertai Tuhan. Mereka itu bahkan tanda kutip dikutuk oleh Tuhan ya. Karena kitab Amsal berkata kutuk itu ada di atas kepala orang fasik, ya kan? Tetapi berkat Tuhan ada atas kepala orang benar. Berkat Tuhan ada di dalam rumah orang benar. Tetapi rumah orang fasik dikutukinya, ya kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Perhatikan jangan sampai salah pilih partner. 2 Korintus 6 ayat 14 juga berkata seperti ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah Bapak Ibu, kau nggak mesti misalnya partner bisnis ya, tetapi juga dalam hal yang mungkin yang sangat penting adalah bagaimana ketika engkau memilih pasangan hidup, ataukah bagaimana ketika engkau memilih calon mantu ya. Perhatikan betul ya, jangan sampai salah pilih. Karena kalau engkau salah pilih itu yang akan menentukan apakah engkau akan berhasil ataukah engkau akan gagal. Apakah engkau akan diberkati, hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera, atau sepanjang hidupmu akan penuh dengan kesengsaraan. Itu tergantung pilihan Anda dan saya. Firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bukan hari ini bagaimana Raja Yosafat bisa gagal dan bisa sukses, tergantung pilihan partnernya, ya kan? Bagaimana saya saksikan si ibu ini ya kan yang saya layani. Kalau saya sebutkan namanya pasti Bapak Ibu tahu karena dia juga suka ngasih komentar ya. Cuman dia saat ini kebanyakan nonton di YouTube karena oleh karena 1-2 hal ya nggak bisa bangun sepagi yang biasanya pukul 4 pagi. Oke, kita lanjutkan ya firman Tuhan. Pembacaan kita tadi sampai di mana? 2 Tawarik 25 sampai ayat yang sebentar ya. Tadi sampai ayat keberapa? 2 Tawarik 25 ayat yang ke-8 ya kan? Allah berkuasa untuk menggelincirkan atau menolong ya kan? Itu kuasanya ada di tangan Tuhan untuk mengangkat engkau atau merendahkan engkau. Itu bukan ada di tangan kita, tetapi di tangan pencipta kita. Dialah yang berkuasa. Saya ingat Mazmur 75 berkata seperti ini. Tetapi peninggian itu bukanlah datang dari timur ataupun dari barat ataupun dari padang. Tetapi Allah lah adalah hakim. Ya kan? Dia merendahkan seorang dan meninggikan yang lain. Tuhanlah yang punya kuasa. Jadi kalau Tuhan ngomong sesuatu, dengar ya, dengar dan taat. Percaya apa kata Tuhan. Ampuni saya Tuhan kalau seringkali saya lebih mengandalkan apa yang kelihatan. Ampuni saya. Ya, dengan segala kerendahan hati mari kita datang kepada Tuhan. Ampuni saya ya, termasuk saya kadang masih suka tergelincir ya, masih ya. Mohon ampun Tuhan dengan segala kerendahan hati. Oke. Ayat ke-9. Ayat ke-9 saya bacakan. Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?
Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Bangsa Israelnya marah ya, karena udah disewa, udah dibayar, ternyata mereka disuruh pulang. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Ya kan, butuh keberanian bagi Raja Amazia untuk menanggung setiap resiko itu. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika engkau memilih untuk taat dan percaya kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang mungkin tidak populer, tidak menyenangkan orang ya, tetapi menyenangkan Tuhan, semuanya itu ada upahnya, karena Tuhan itu setia dan adil ya. Ada upah untuk setiap ketaatan kita. Sekali lagi, ketaatan kita. Ayat yang ke-11 saya bacakan. Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Perhatikan Bapak Ibu, dengan pasukan yang kecil dia bisa mengalahkan 10.000 orang dari Bani Seir. Ayat yang ke-12, selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Luar biasa kan, dahsyat kan. Amazia tiba-tiba gitu ya, seperti mendapatkan, itu namanya kekuatan supernatural kalau saya boleh katakan ya. Itu namanya kekuatan supernatural Bapak Ibu. Kalau kita, Anda dan saya mau mendapatkan pertolongan supernatural, maka mau gak mau jalannya cuma satu, yakni kita harus taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sesungguhnya ya, yang menjadi kunci bagi terobosanmu, yang menjadi kunci mukjizatmu itu hanyalah satu. Apa? Firman Allah. Kata-kata Allah yang spesifik untuk hidupmu. Entah itu bisa firman Allah, entah itu bisa rema, entah itu sebuah kalimat atau sebuah kata yang kau dengar daripada Tuhan. Dan ketika kau taat, engkau akan melihat terobosan-terobosanmu. Engkau akan melihat jawaban-jawaban doamu, mukjizatmu. Ya kan? Berapa banyak Anda mungkin berdoa dan berdoa. Ya kan? Tetapi sesungguhnya bukan doa-doamu itu, ya doa-doa bagus memang harus ya kan? Tetapi bukan doa-doamu itu yang menjadi titik balik atau titik terobosanmu, mukjizatmu. Tetapi ketika engkau mendengar suara daripada Tuhan, itulah yang menjadi awal daripada terobosanmu. Bukan ketika engkau menangkap isi hati Tuhan, ketika engkau mendengar pimpinan Tuhan ya, dan kau menghidupinya, kau mentaatinya, maka percayalah ya, terobosan itu semudah ini ya. Ya kan? Betul kan? Coba apa jadinya kalau saya tidak mendengarkan kata Tuhan ya. Di awal tahun ini ya, bulan Januari itu ya, saya untung banyak di sebuah saham ya. Ya saham bumi lah saya ngomong ya, dari 100 sampai 400 ya kan. Nah, saya pikir dan saya dengar ya dari teman-teman, wah ternyata yang ini punya Konglo ini, dan Konglo ini akan investasi, bukan akan ya, sudah investasi di mana, di sini, di sono. Dalam hati saya, boleh nih Tuhan, saya masukin lebih banyak lagi duit saya masuk di saham ini. Kemudian apa yang terjadi? Saya puji Tuhan ya, Tuhan Yesus itu baik, dan saya mau katakan Tuhan Yesus itu bukan hanya baik kepada saya, tetapi kepada Bapak Ibu semua. Jikalau Anda dan saya juga mau menghidupi jalan-jalannya,
Karena kuncinya apa? Menghidupi jalan-jalannya, percaya sama dia, taat sama dia, cari dia sungguh-sungguh ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan langsung kasih saya seperti biasa. Tuhan itu baik sekali, Tuhan itu setia. Tuhan kasih saya mimpi gitu ya. Jangan rugi besar gitu. Dan ya puji Tuhan karena Tuhan peringatkan ya, saya nggak jadi deh ya, nggak jadi naruh banyak uang. Dan sekarang saya menyaksikan, oh bener ya, bener, udah gitu kan, begini kan sahamnya kan, ya kan, luar biasa Tuhan itu. Jadi apa jadinya kalau saya tidak menangkap warning dari Tuhan, tidak menangkap peringatan daripada Tuhan. Eh, apa jadinya kalau saya tidak taat kepada apa yang Tuhan kasih tahu? Nah, kuncinya apa? Kuncinya mendengar, bukan mendengar dan taat. Sama halnya seperti Raja Amazia ini kan, dia bisa saja hancur, kalah peperangan dengan musuh. Kalau saja dia tidak taat, dan sebelumnya kalau saja dia tidak mendengar, bukan? Yang pertama mendengar dulu, kedua taat, bukan? Nah, bagaimana caranya untuk kita mendengar? Itu akan saya bahas di lain topik ya. Karena kalau saya bahas itu jadinya topiknya loncat-loncat terus, nggak selesai-selesai. Kita saat ini sedang membahas topik tentang takut akan Tuhan masih ya. Topik besar kita ini adalah topik hikmat. Hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan. Oke, kembali lagi. Tadi sampai ayat mana? Ayat yang ke-12 ya. Saya bacakan ayat yang ke-13. 2 Tawarik 25 ayat yang 13. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada Amazia dan bangsa Yehuda, apa yang terjadi? Ya, Amazia pindah ke lain hati. Nah, Bapak Ibu, bukankah sering kali ya umat Tuhan seperti itu ya, ketika susah-susah, tiap hari ikut live streaming, minta Ciara doain dong pemulihan ekonomi saya, ya, doain dong, tolong dong ya. Tetapi ketika diberkati Tuhan berlimpah-limpah, ya mungkin kita tidak menyembah Allah-Allah itu dengan tidak menyembah patung-patung. Tetapi apa yang terjadi? Hati kita mulai beralih kepada cinta. Cinta akan UANG, ya kan? Uang, ya kan? Seringkali ketika Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, kita mulai gak punya waktu lagi untuk cari Tuhan, gak sungguh-sungguh lagi, gak puasa lagi. Kalau dulu waktu masih susah ya, kita puasa, kita doa puasa, kita cari Tuhan sungguh-sungguh ya kan. Kita denger-dengeran kata Tuhan, kasih itu misalnya. Kita mau ngasih walaupun duit kita pas-pasan, bukan? Tetapi karena Tuhan yang nyuruh, kita mau taat gitu, kita mau kasih. Tetapi ketika diberkati Tuhan, kita mulai berhitung-hitung ya kan. Padahal duitnya tambah banyak, bukan? Ketika diberkati bukan tambah sedikit, bukan? Tetapi ketika diberkati Tuhan, kita mulai berhitung-hitung. Nah, itu sama halnya ya Bapak Ibu. Ketika hati kita condong mencintai yang lain, berarti kita sedang menyembah Allah lain. Maka ayat yang ke-15 saya bacakan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?
Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau menolak firman, ya entah itu firman yang tertulis, entah itu rema yang diberikan kepadamu, entah itu nubuatan, entah itu mimpi yang daripada Tuhan, entah itu penglihatan daripada Tuhan, ketika engkau menolak untuk taat, ketika engkau menolak untuk taat, berarti engkau itu sedang memilih jalanmu sendiri. Dan firman Tuhan di sini dikatakan sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Bapak Ibu, sebetulnya kebahagiaan kita, kesuksesan kita, berkat kita ini bukan hanya tergantung kepada Tuhan, bukan? Tergantung kepada kerjasama kita, bukan? Apakah kita mau taat menghidupi jalan-jalannya, taat mendengar instruksi-instruksi daripada Tuhan, bukan? Ya kan? Saya percaya Bapak Ibu, saat ini Tuhan sedang mau mendidik umatnya untuk bisa sensitif mendengar pimpinan Tuhan. Karena sesungguhnya kunci daripada yang seperti tadi saya katakan, kunci daripada terobosanmu, kunci daripada kemenanganmu itu, kunci daripada mukjizatmu dan pemulihanmu itu sesungguhnya adalah ketika engkau bisa mendengarkan pimpinan Tuhan, dan engkau tidak akan sampai kepada level di mana engkau bisa sensitif gitu mendengarkan pimpinan Tuhan kalau engkau nggak mau engkau nggak mau bergaul dengan firman Tuhan, dengan Alkitab yang tertulis ini. Engkau harus mau bergaul dengan Alkitab yang tertulis ini, baru engkau bisa mengenal jalan-jalannya Tuhan, baru engkau bisa mengerti dan engkau bisa lebih sensitif lagi, bisa mengetahui bahwa yang ini jangan, misalnya bisnis ini jangan, bisnis ini bakalan rugi. Seperti saya kan dikasih tahu, jangan lagi masukin saham, ini bakalan nyungsep gitu kan. Yang ngasih tahu siapa? Tuhan. Coba kalau saya nggak dengar, dan coba kalau saya nggak taat, kan ada dua kan, mendengar dan taat. Kan sebetulnya bukan Tuhan nggak sayang sama Bapak Ibu dan saya, kan bukan Tuhan nggak memberkati Anda dan saya, bukan. Seringkali kitanya lah yang belum sampai ke level kitanya. Itu kan tugas kita, bukan tugasnya Tuhan kan. Tugasnya kita untuk mencari Dia, untuk familiar, untuk mengenal jalan-jalannya, untuk mengenal suaranya, bagaimana sih cara Tuhan berbicara. Karena Tuhan itu berbicara gak mesti selalu lewat mimpi, bukan? Gak mesti selalu, maksud saya memang Dia berbicara lewat firman, ini yang standar. Tetapi Tuhan kan bisa berbicara dalam hal-hal lain. Maksud saya ada begitu banyak hal yang tidak tertulis di firman Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari, bukan? Iya kan? Seperti misalnya contohnya seperti tadi yang saya kasih tahu mengenai investasi misalnya. Saham mana misalnya, mesti tambah modal atau jangan, atau misalnya apakah kita mesti berpartner dengan siapa, ya kan? Ada banyak yang memang tidak tertulis dalam firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini sudah menuliskan
hukum-hukumnya, garis besarnya. Dan setelah itu kita harus bergaul erat dengan Tuhan yang membuat kita tajam di dalam pendengaran, sehingga kita bisa menangkap instruksi-instruksi daripada Tuhan. Oke, saya lanjut sedikit ya. Aduh, sudah pukul 4.54. Nggak apa-apa ya, kita lanjut sedikit. Saya akan loncat. Oke, kalau enggak kita lanjut besok ya. Masih panjang. Saya rasa saya nggak bisa habiskan dalam waktu singkat ya. Saya percaya apa yang saya bagikan ya pagi hari ini sudah membukakan mata hati Bapak Ibu semua, kan sudah membukakan pengertian kita ya untuk hati-hati dalam setiap langkah kita mau bergantung kepada Tuhan. Bahkan siapa partner yang kita pilih, baik itu untuk bisnis, baik itu untuk teman hidup, baik itu untuk teman kita bergaul, kita harus sungguh-sungguh hati-hati ya. Ada seorang ibu yang saya doakan kemarin ya. Ibu ini yaitu tadi diopres dijajah oleh roh jahat. Kenapa? Karena salah berteman. Dia berteman dengan seorang sahabat yang kerjanya pergi ke dukun sana ke dukun sini. Jadi apa yang terjadi? Dia kecipratan kutuknya ya Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, tetapi kemarin sudah dilepaskan ya. Kesaksiannya ada di TikTok saya ya, di TikTok story saya. Cuman saya tidak tampilkan panjang bagaimana dia bersaksi, tetapi ya bagaimana dia setelah didoakan dia mengalami kebebasan, dia dilepaskan, dia dibebaskan ya, dan dia disembuhkan. Tetapi maksud saya pintu gerbangnya kenapa dia bisa sampai mengalami hal itu, karena salah berteman, salah bergaul, bukan? Ya Bapak Ibu yang ketinggalan topik yang saya bagikan yang kemarin-kemarin, Bapak Ibu bisa lihat di profile TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulangnya ya. Bapak Ibu boleh saksikan sendiri di link siaran ulang. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berkata-kata, Engkau yang sudah menolong setiap kami, membukakan mata hati kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba-Mu mohon kiranya Engkau sendiri yang terus mengingatkan kekasih-kekasih-Mu, umat-Mu yang ada di tempat ini untuk boleh sungguh-sungguh mendengar suara-Mu ya Tuhan. Sungguh-sungguh memberikan diri mereka untuk melatih indera rohani mereka, sehingga indera rohani mereka bisa tajam untuk mendengarkan pimpinan daripada Engkau, sehingga setiap kami dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, karena sesungguhnya Engkau sudah memberkati kami dengan segala berkat-berkat rohani di dalam Kristus, di dalam sorga. Bagian kamilah ya Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, mentaati perintah-Mu, dan kami percaya waktunya Tuhan, ada waktunya bagi Engkau Tuhan untuk mengangkat kami, untuk menolong kami, karena pertolongan-Mu sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Tolong kami, mampukan kami Roh Kudus untuk berjalan dipimpin oleh Engkau. Dan saat ini saya berdoa segala kuasa-kuasa yang menghalangi Engkau untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bisa konsentrasi untuk membaca firman Tuhan, segala kuasa-kuasa yang membuat Engkau malas
membaca firman saat ini. Saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Menghancurkan setiap belenggu-belenggu dosa dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, hancur, patah ya Bapak Ibu. Yang kau yang masih terikat oleh rokok, ya itu juga salah satu penghalang ya. Bapak Ibu perhatikan, kalau kau saat ini, saya nggak tahu siapa di antara Bapak Ibu yang masih terikat dengan rokok ya. Perhatikan, engkau pasti akan sangat malas membaca firman. Itu karena belenggu roh jahat itu ya. Bapak Ibu ambil keputusan mulai hari ini engkau mau tinggalkan itu rokokmu itu ya. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa. Baik itu belenggu rokok, belenggu roh penyembahan berhala, belenggu-belenggu roh perzinahan, hancur, patah dalam hidupmu. Bapak Ibu kalau mau didoakan, taruh tanganmu di dada ya, supaya sebagai respon Tuhan melihat respon hatimu. Ya saat ini darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan setiap belenggu dosa dalam hidupmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa dalam hidupmu, kutuk masa depan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk penderitaanmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh-roh kutuk, saya usir keluar semuanya, keluar dari anak-anak Tuhan. Tinggalkan tubuh daripada anak-anak Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya berdoa-doa berkat, terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas masa depanmu, atas toko-tokomu, usahamu, pekerjaanmu, sawah ladangmu, investasimu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apapun yang kau kerjakan di dalam kebenaran, apapun yang kau tabur, yang kau usahakan, yang kau investasikan menurut hikmat Tuhan, maka sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula kami anak-anak Tuhan, anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub, kami juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi. Amin, amin, amin. Ya kan, ibu yang tadi yang saya saksikan, ya kan, dia menuai berapa kali lipat? Itu berapa kali lipat? 10 kali lipat ya kan, dari bisnisnya ya kan. Dari berapa? Dari 2 juta sehari ya kurang lebih ya, jadi 20 juta sehari ya kan. Ina, puji Tuhan, ya ada. Ya puji Tuhan, saya tidak akan sebutkan namanya ya, rahasia dong. Ya kan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang sekali kalau melihat Bapak Ibu itu diberkati Tuhan. Ya karena itu visi yang Tuhan berikan kepada saya itu membawa Bapak Ibu semua dari kemenangan menuju kemenangan. Itu visi yang Tuhan kasih kepada saya ya. Engkau yang selama ini dijajah, bukan hanya saja dijajah dalam hal ekonomi, tetapi juga dijajah dalam hal sakit penyakit. Sama ya, adalah kerinduan hati Tuhan untuk menyembuhkan engkau. Nah kalau engkau saat ini belum menerima itu, coba periksa hatimu. Periksa hatimu. Hatimu itu diperiksa. Ada hal-hal apa yang masih mengganjal. Ya mungkin kepahitanmu itu. Atau mungkin dosa yang kau belum akui di hadapan Tuhan ya. Tuhan terlebih rindu untuk menyembuhkan engkau. Dan kuasanya terlebih sanggup untuk menyembuhkan Anda dan saya. Saat ini mari Bapak Ibu, kalau engkau masih punya kepahitan ya, seringkali kita ini ngomongnya di mulut sudah mengampuni ya, tetapi kenyataannya masih sakit gitu ya, masih disimpan-simpan, masih disayang-sayang rasa sakitnya. Ada di sini yang masih
disayang-sayang, menyayang-nyayangi rasa sakit? Ada? Ya, Bapak Ibu, jangan disayang-sayang, itu hanya akan uh, mencuri, mencuri kesehatanmu, mencuri berkatmu, mencuri masa depanmu. Ya, Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami ya, ketika saya mengambil keputusan untuk mengampuni, ya, apa yang terjadi? Saya ini bukan hanya saja dipulihkan ya, bukan hanya saja rumah tangga saya dipulihkan, tetapi saya juga mendapatkan berkat jasmani. Berkat jasmaninya juga nggak tanggung-tanggung. Siapa di sini Bapak Ibu yang mau diberkati Tuhan, yang mau mengalami kesembuhan, kesehatan, lepaskan pengampunan? Saya, kata Bu Esther. Ya saya, kata Ibu Ovelia, ya kata Ibu Elita, kata Kakak Orlando, amin, kata Ibu Vera, kata Ibu Mimin, Ibu Evi Lampus, Ibu Yohana. Mohon maaf ya, cepat sekali Ibu Albertine, Ibu Rine ya. Lepaskan pengampunan ya. Meliana, shalom ya. Kakak Lia, Ibu Yusfin, Kakak Mama Narni. Lepaskan pengampunan ya. Sekarang saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit. Bapak Ibu lepaskan dulu pengampunan ya. Oke, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur. Hamba-Mu saat ini mohon, Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di rumah mereka masing-masing, ada lawatan Tuhan sekarang, Roh Kudus. Lebih lagi Roh Kudus, hamba-Mu mohon, lebih lagi Roh Kudus. Lebih lagi, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Semua roh kekhawatiran, roh putus asa, roh depresi, roh intimidasi, roh ketakutan, aku hardik keluar semua dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kasih Tuhan sekarang, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, saat ini mungkin kau sudah mengalami damai sejahtera Tuhan, tetapi kau belum melihat jalan keluarmu. Ya, Bapak Ibu, mengucap syukurlah ya, damai sejahtera Tuhan itu yang mendahului mukjizat-mukjizat Tuhan. Jangan selalu dipenuhi oleh pikiran kita, kekhawatiran kita. Bagaimana caranya? Tetapi saya belum melihat jalan keluarnya. Jangan Bapak Ibu, kita ini harus sensitif, dipimpin oleh roh. Ya, ketika damai sejahtera Tuhan memenuhi hatimu, itu mau mengatakan kepada Anda bahasa roh ya, saya terjemahkan dalam bahasa manusia seperti ini. Jangan khawatir anakku, jangan takut anakku, aku ini menyertai engkau. Aku ini yang akan memegang tanganmu dan yang akan menolong engkau. Aku yang akan membukakan jalan bagimu. Itu artinya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadamu. Stop khawatirmu, stop takutmu ya. Saya barusan menerjemahkan arti dari bagaimana Tuhan berbicara. Karena Allah itu roh ya kan. Bahasanya bagaimana Allah berbicara itu beda dengan bahasanya manusia. Kalau bahasa manusia seperti tadi saya terjemahkan kepada Anda ya. Artinya seperti itu, jangan kau takut, jangan kau khawatir. Aku sudah menyediakan pertolongan bagimu dengan caraku anakku, bukan dengan caramu, bukan dengan logikamu. Percayalah kepadaku, dengarlah kepadaku. Ya, mengucap syukur. Mari Bapak Ibu mengucap syukur ya, bahwa engkau sudah ditolong oleh Tuhan. Sekarang saya melepaskan kembali damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu saat ini.
mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus, sukacita Tuhan mengalir sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang juga saya melepaskan berkat kesembuhan atas Bapak Ibu semua. Berkat kesembuhan mengalir. Engkau yang sakit lambung, sekarang asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepalamu sembuh sekarang, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di persendian, kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan terlebih dahulu menyembuhkan luka di hatimu, menyembuhkan setiap trauma dalam hidupmu, dan kasih Tuhan yang memeluk engkau saat ini juga menyembuhkan persendianmu, menyembuhkan tulang-tulangmu dalam nama Tuhan Yesus. Menyembuhkan sakit di lututmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau sudah berikan kepada umat-Mu di tempat ini. Darah Yesus yang mengalir, yang mentahirkan engkau, yang membebaskan engkau, yang menyembuhkan engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, boleh tuliskan di komentar. Kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan dan menguatkan iman daripada teman-teman yang lain ya. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu semua kita kembali kita menaikkan pujian ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Ya, mungkin saat ini engkau belum ya, terima kasih Bu Esther kesaksiannya. Saya dijamah Tuhan, sakit kepalanya langsung hilang ya, puji Tuhan ya. Mungkin saat ini kembali lagi ya, engkau belum melihat kemuliaan Tuhan, tetapi nyanyikan pujian ini sebagai respon bahwa engkau setuju dengan janji Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang akan memenuhi kehidupan kita, hati kita ya kan. Ini sebagai doa profetik kita ya Bapak Ibu. Jadi engkau itu jangan setuju dengan keadaanmu, tetapi setujulah dengan janji Tuhan. Sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Saya perbaiki dulu ya internetnya, mohon maaf. Ada gangguan internet, mohon maaf ya. Sebentar. Ya, puji Tuhan, tadi kesaksiannya siapa? Kakak Sepli Mangna, puji Tuhan ya, sakit lutut persendian sudah disembuhkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus engkau baik, engkau luar biasa. Terima kasih Bu Ofelia, terima kasih Bu Rini, Kakak Pimping, dan semuanya. Tadi ada Ibu Eli, ya shalom shalom. Ibu Roberta semangat. Rasanya sih sudah ya, mungkin belum ke pos ya Kakak Orlando. Nanti ya saya cek, mohon maaf ya. Saya ini suka itu. Sudah, yang kemarin sudah Bu. Yang kemarin sudah Kakak Orlando Sudah, ya. saya sudah lihat. Oke, haleluya. Terima kasih. Mari kita mau naikkan pujian ini. Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
berkati hidupku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Oh, pujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Engkaulah kemuliaan kami Tuhan. Oh, Katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidup. Katakan Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapan-Mu. memujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam Hidupku kini, ku datang sujud di hadapan-Mu. memujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Bersama-sama lebih tinggi lagi, katakan segala pujian, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. memujimu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat. Haleluya. Kami mengucap syukur. Engkau baik, janji-Mu murni, janji-Mu tiada amin. Engkau Bapa yang baik, sangat baik, sungguh baik. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, kemuliaan-Mu memenuhi hati kami.
Kemuliaan-Mu memenuhi pelayanan ini. Haleluya. Oh, Yesus. Oh. This is how I dalam learn nama AI. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah tap-tap layar, yang sudah share. Haleluya, kata Kakak Orlando. Puji Tuhan, ada semangat, ada sukacita. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, apakah ada yang mau didoakan secara khusus ya? Bapak Ibu boleh klik tombol tamu, tuliskan di komentar, atau ada yang mau kasih kesaksian juga boleh ya. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, doa air ataupun minyak. Bapak Ibu boleh, kalau ada air minum ataupun ada minyak yang mau didoakan, pegang seperti ini, saya akan berdoa. Bapa di surga, ini adalah air minum, dan minyak yang di tangan kami adalah minyak biasa dan air minum biasa, namun saat ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga akan melakukan tanda-tanda yang ajaib, perbuatan-perbuatan dahsyat, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu, kuasa-kuasa jahat, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan, dan bahkan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu bisa minum dan bisa oleskan minyak yang ada di tangan Bapak Ibu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, maka engkau akan melihat mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi. Masih ingat kan kesaksian saya bagaimana rumah yang gak laku, iya kan? Diurapi dengan minyak, dengan iman ya. Jangan sekali dua kali. Kadang Bapak Ibu itu ya hanya sekali udah gitu mengharapkan mukjizat. Jangan. Rumah saya yang tempo hari saya bilang gak laku itu, berapa lama saya doakan? Ya sebulan ya, sebulan ada. Ya puji Tuhan kan, sebulan cukup lumayan kan. Gak lama gitu kan sebulan. Lama gak lama kan relatif, bukan sebulan. Ada yang mengharapkannya sehari langsung ada mukjizat gitu. Ya, seberapa lama pokoknya engkau sampai melihat terobosan itu terjadi. Engkau sampai melihat mukjizat Tuhan itu dinyatakan. Jangan cepat menyerah, tetapi berdoalah tidak putus-putusnya. Oke, saya rasa semuanya sudah terberkati. Kalau begitu, kalau nggak ada yang mau bersaksi, nggak ada yang mau didoakan secara khusus, kita selesai sampai di sini ya. Oke, terima kasih Kak Pimping, Kakak Novika, ya, Ibu Roberta, Ibu Linda, terima kasih Ibu Vera, ya Kakak Orlando, Ibu Esther untuk doa-doanya, terima kasih Ibu Wirawati, Kakak Lia, Kakak Ria, Ibu Yuspin, Kakak V 2, Kakak Damaris, Ibu Eli, Ibu Evi Lampus, Ibu Aida, Shalom yang dari Malaysia ya. Semuanya semangat, kita masuk hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan. Ya, Kakak Meliana, ya semangat, puji Tuhan ya. Kakak Wati, ya Kakak Dewi kemana ya? Sudah lama nih rasanya Kakak Dewi nggak muncul. Ya, Kakak Huta Galung, dan semuanya. Shalom, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom semuanya.